Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Tetap sehat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 3 pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran pada saat ini adalah melalui aplikasi WAG atau Google Meet, siswa diminta mencermati bagan pahlawan secara online. Diharapkan siswa dapat menuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional. Nah, anak-anak, di sini adalah gambar menunjukkan seorang sedang menolong temannya. Nah, sikap kepahlawanan apakah yang dimiliki anak tersebut? Ya, sifat menolong adalah merupakan sikap kepahlawanan. Selanjutnya, ayo kita mengamati gambar para pahlawan nasional berikut ini. Gambar yang pertama di sini adalah gambar Cut Nyadin. Kemudian sampingnya adalah gambar Pangeran Antasari. Selanjutnya gambar Patimura. Dan selanjutnya Sisinga Mangaraja. Kemudian Dewi Sartika. Dan di sampingnya Pangeran Diponegoro, dan yang paling pojok kanan bawah adalah Silas Papare. Oke anak-anak, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam profil dari para pahlawan nasional. Yang pertama adalah Cut Nyadin. Cut Nyadin adalah seorang wanita pahlawan nasional Indonesia dari Aceh, lahir pada tahun 1848. Beliau berjuang melawan penjajahan Belanda pada masa Perang Aceh. Cut Nyadin bersama Tengku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Pejuang perempuan dari Tanah Rencong. Namanya dikenang abadi dalam catatan sejarah perjuangan Indonesia berkat keberanian dan kegigihannya melawan pasukan kolonial Belanda. Yang selanjutnya adalah pahlawan nasional Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir di Banjarmasin pada tahun 1809 Masehi. Ia adalah Sultan Banjar. Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda. Berlangsung terus-menerus di berbagai medan. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, namun dia tetap pada pendiriannya. Kemudian selanjutnya adalah pahlawan nasional Kapiten Patimura. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 Masehi di Maluku. Beliau memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Pada tahun 1817 Masehi, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Trusted di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Selanjutnya adalah pahlawan nasional Sisinga Mangaraja. Beliau lahir pada tanggal 18 Februari 1845. Adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, antara tahun 1883 sampai 1884. Sisinga Mangaraja berhasil melakukan konsolidasi pasukannya. Kemudian bersama pasukan bantuan dari Aceh, secara ofensif menyerang kedudukan Belanda antaranya Uluan dan Balige pada Mei 1883 serta Tangga Batu pada tahun 1884. Selanjutnya adalah pahlawan nasional Dewi Sartika. Beliau lahir pada tanggal 4 Desember 1884.
bercita-cita memajukan pendidikan para perempuan, adalah pahlawan pendidikan sekaligus tokoh panutan di kalangan masyarakat Sunda. Sejak tahun 1902, dengan mengajarkan membaca, menulis, memasak, dan menjahit bagi kaum perempuan di sekitarnya. Pada tanggal 16 Juli 1904, Raden Dewi Sartika mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan. Dewi Sartika berusaha keras mendidik anak-anak gadis agar kelak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, luwes, dan terampil. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.